Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmatnya. Tidak lupa pula nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah, sehingga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu dan juga beramal soleh. Inilah puncaknya nikmat, yang mana nikmat ini dikhususkan oleh Allah Ta'ala hamba yang disenanginya. Karena tidak semuanya manusia mendapatkan nikmat hidayah, nikmat dimudahkan untuk menuntut ilmu. Kalau nikmat dunia semuanya manusia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat ilmu dan nikmat mempelajari ilmu din, beramal soleh, demikian juga berdakwah dengan penuh kesabaran adalah nikmat yang Allah khususkan kepada hamba yang Allah cintai. Semoga kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang mencintai Allah Ta'ala dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Pembahasan kita di sini Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, adalah yaitu dengan mengambil tema jadilah orang tua yang lembut kepada anak. Jadilah orang tua yang lembut kepada anak. Mengapa? Karena orang tua dihibur oleh Allah Ta'ala dengan anak. Bayangkan ketika orang itu menikah beberapa tahun tidak punya anak, ingin mengambil anaknya orang lain. Dan ingin mengasih sayangnya anak. Dan itu adalah fitrah manusia. Tapi kenapa kita diwajibkan lembut? Tidak berlaku kasar terhadap anak. Karena anak itu kurang akalnya, masih kecil dia. Belum dewasa dia. Sebagaimana tubuhnya, anggota badannya cepat atau mudah sakit. Dan juga mudah kena wabah. Karena itu orang tua yang dihibur oleh Allah Ta'ala, anaknya berlaku lembut kepada anak. Ya, kenapa? Din ini rahmah. Din itu belas kasihan. Innal Islama dinur rahmah. Bahwasanya Islam itu agama yang belas kasihan kepada pemeluknya. Tidak ada agama di permukaan dunia yang paling belas kasihan pada pemeluknya kecuali agama Islam. Karena Islam sumbernya dari wahyu Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita fahami. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah berfirman, dan tidaklah kami, yaitu Allah, mengutus kamu wahai Nabi, melainkan agar belas kasihan terhadap alam semesta. Inilah tokoh kita. Tidak ada yang bisa menandingi belas kasihan beliau kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada tetangga, kepada utamanya kaum muslimin. Bahkan pula beliau belas kasihan pula kepada orang kafir.
Belas kasihan pula kepada orang yang melakukan maksiat, dinasihati. Disuruh masuk Islam, disuruh beramal soleh. Itu tanda belas kasihan. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi contoh belas kasihan terhadap umatnya. Subhanallah. Nah ini yang masih banyak terkadang kita kena emosi ketika dihadapkan oleh tingkah laku anak yang tidak baik. Kena emosi pula ketika kita dihadapkan istri-istri kita yang cuek. Kena emosi pula ketika kita kurang merasa diganggu oleh tetangga kita. Nah, padahal Allah berfirman, "Fa'at bi'is sayyi'atal hasanah." Tutup kekerasan itu, kejelekan itu dengan kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala subhanallah memberi nama dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Belas kasihan yang meluas untuk seluruh hambanya dengan bukti orang kafir tidak langsung dihukum. Belas kasihan tidak pernah putus terhadap hambanya beriman. Bayangkan kaum muslimin kita ini hambanya Allah. Banyak berbuat dosa. Tapi Allah Ta'ala tidak menghukum kita langsung. Bahkan kita diampuni. Amal baik kita menghapus dosa kita. Itu Rahman dan Rahimnya Allah. Berbeda dengan manusia ketika mereka memiliki kekuatan. Ketika mereka memiliki kedudukan. Merasa dihina oleh bawahnya. Segera nampak emosinya. Bukan hanya emosi, nampak pula kekerasannya menghukum. Nah, itu sifat manusia yang tidak dibekali dengan iman. Tapi orang mukmin, subhanallah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah. Allah maha belas kasihan kepada kita ketika kita salah tidak langsung dihukum. Bagaimana kita tidak belas kasihan kepada anak yang kita cintai? Belas kasihan terhadap istri yang kita sayangi. Belas kasihan kepada suami yang kita senangi. Inilah rahmatan lil alamin. Dan orang berbuat belas kasihan kepada seorang itu, dia tidak rugi. Bahkan manusia menilainya itu adalah suatu kebaikan. Bayangkan kalau seorang ustadz, dia penyabar, ya lembut, lebih disenangi daripada seorang ustadz yang sifatnya dia terlalu keras terhadap santrinya. Para dai juga begitu. Namun bukan berarti kita itu membiarkan kemungkaran. Bukan. Bukan berarti kita tidak perlu membahas tauhid karena tauhid itu keras. Bukan. Ayat yang Allah sampaikan kepada kita itu semuanya rahmatan lil alamin. Kita dilarang berbuat syirik karena syirik bahaya. Satu misal kalau kita menjumpai seorang, kita menjumpai anak kita berbuat jahat, ya futur, malas. Kalau orang tua tidak memberitahu itu bukan belas kasihan. Tapi justru orang tua selalu mengontrol anaknya. Bukan hanya mengontrol kesehatannya saja. Mengontrol pula akhlaknya. Itu menunjukkan sayang terhadap anak. Nah inilah bapak dan ibu ya. Kita dihibur oleh Allah Ta'ala anak. Tapi kita diuji oleh Allah Ta'ala anak. Nah. Innama amwalukum wa aulatukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu cobaan. Tapi kita tidak punya anak pusing. Punya anak banyak gembiranya daripada pusingnya. Dan kalau kita bersabar mendidik anak, subhanallah. Keutamaan yang besar, terutama ketika kita sudah meninggal dunia. Anak kita menjadi anak yang soleh karena bersabarnya kita mendidik, berlaku lembutnya. Akan mendoakan kita. Nah ini yang harus kita pahami.
Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun, saya ini namanya Muhammad, wa Ahmadu dan Ahmad, wal Muqaffi dan Muqaffi, wal Khasiru dan namanya beliau juga Khasir, wa Nabiyyu Taubah dan Nabi yang yaitu diterima taubatnya oleh Allah, wa Nabi Rahmah dan Nabi yang belas kasihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana tidak belas kasihan beliau ketika sholat di masjid dilempari orang kufar. Ini suri tauladan kita. Dikatakan gila, Muhammad itu gila. Tapi beliau tidak menjawab kamu yang gila, tidak. Jadi kalau kita dicaci oleh orang-orang yang menyembah hawa nafsu, kita harus bersabar. Jangan dengan kita, Nabi Muhammad SAW orang paling mulia, menjadi suri tauladan kita. Oleh Allah Ta'ala jadikan suri tauladan, dicaci, bahkan mau dibunuh. Sholat dilempari kotoran, tapi didoakan, subhanallah. Didoakan orang berbuat zalim itu. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, subhanallah. Siapa yang bisa melebihi mulia rahmatnya Rasulullah SAW dibandingkan kita semuanya? Dilempari, dicaci maki, tetapi doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka ini karena mereka ya Allah belum mengerti. Loh, itu belas kasihan beliau berbeda dengan orang sekarang. Ketika ada pemimpinnya yang kurang disenangi, langsung dicaci, dimubahalah. Nah, disebarkan ke sana kemari. Tidak boleh. Orang muslim rahmah. Bahkan beliau disifat oleh Allah Ta'ala Raufur Rahim. Subhanallah. Itu sifatnya beliau. Raufur Rahim. Berlaku lembut dan belas kasihan. Suka memaafkan. Panutan kita siapa? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang ini hantem berantem antara ustadz dengan ustadz. Hatinya hati yang keras, tidak boleh. Ya, para asatidz yang suka bertengkar, ayo kita damai. Temu, yang paling bagus itu kita itu merasa salah. Bukan merasa benar sendiri. Kullu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu mesti salah. Dan paling banyak salah itu damai dia. Minta maaf. Bayangkan Rasulullah SAW pernah salah dalam masalah urusan dunia. Ketika memberitahu kepada para penanam kurma-kurma. Kenapa kurma itu kamu kawinkan, kamu serbukkan? Nah, setelah ditaati beliau ini ternyata kurma itu tidak berbuah. Datanglah para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu, wahai Nabi, atas saran Rasulullah SAW, ternyata kurma ini tidak berbuah. Apa jawabnya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Subhanallah. Engkau, wahai Nabi, yang paling tahu dalam urusan dunia. Itu tawadhunya beliau. Belas kasihan, kamu yang lebih tahu. Kita seorang ustadz tidak bisa memperbaiki mobil, serahkan kepada bengkel mobil. Nah, jadi kita ini jangan sampai memberi contoh yang jelek kepada umat. Berilah contoh. Bagaimana kaum muslimin kalau kita tahu bapak ibu kita setiap hari bertengkar, bermusuhan. Malah seorang ibu memberitahu kepada orang lain, loh, ini suamiku itu suami yang jahat. Suaminya memberitahu kepada tangganya, ibu istriku istri jahat. Apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak kita dan cucu kita?
Itu bapak dan ibu ketika bertengkar. Bagaimana seorang ustadz bertengkar dengan seorang ustadz yang jadi korban orang awam? Di mana letak belas kasihan kita? Makanya beliau menjelaskan, Allah berfirman, as-sulhu khair. Damai itu baik. Jadi jangan sampai kita itu memberi contoh kepada umat, contoh yang jelek. Jadilah kita yang uswah, yang hasanah. Jadilah manusia ar-rahmah yang belas kasihan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Subhanallah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Perhatikan para asatid, para guru, terutama orang-orang yang sudah memahami salaf. Lunakkan hati kita yang keras dengan ilmu, dengan suka memaafkan. Bayangkan Allah berfirman, wa ya'fu an kasir. Allah memaafkan yang banyak. Memang suatu saat Rasulullah SAW pernah mengajar pula para sahabatnya. Tapi betul-betul karena manfaatnya besar. Dan itu beliau, orang yang maksum. Orang dijaga oleh Allah Ta'ala dari godaan jin yang kafir. Karena jin yang ada pada beliau adalah jin yang Islam sebagaimana sabda beliau. Maka beliau bersabda, ar-rahimun, orang-orang yang belas kasihan, yarhamuhumur rahman, akan dibelas kasihani oleh Allah. Sebaliknya orang yang keras, yang kaku, maka Allah Ta'ala tidak belas kasihan. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi kalau kita seorang bapak, seorang ibu harus belas kasihan kepada anak. Padahal belum tentu anak kita itu menjadi anak yang soleh. Bisa juga anak yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Tetap kita disuruh belas kasihan. Bagaimana dengan saudara kita kaum muslimin yang setiap harinya menyampaikan ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi panutan umat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin yang bertengkar, berselisih, damaikan. Damai itu menenangkan jiwa. Membiarkan perpecahan itu menyakitkan hati. Bahkan tetap menyulut setan membantu orang yang marah. Tapi setan lemah. Tidak mampu menggoda orang yang berislah. Nah, tidak mampu menggoda orang yang damai. Tidak mampu menggoda orang belas kasihan. Itu perintah Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kelompok orang mukmin, dua kubu atau empat kubu yang lainnya berselisih, perang, faslihu bainahuma. Damaikan. Fa in baghat ikhtahuma 'alal ukhra. Kalau satu yang enggak mau didamaikan, faqatilul lati tabghi. Perangi yang tidak mau itu hatta tafi'a ila amrillah. Sehingga mau kembali kepada hukum Allah. Bayangkan orang kafir selalu menunggu-nunggu ahli sunnah zaman ini berpecah belah. Kelompok hizbi yang lainnya selalu menunggu-nunggu umat Islam ini berpecah belah. Ulama sunnah berpecah belah. Tapi ulama sunnah yang sunnah tidak akan berpecah belah. Lihat para sahabat pernah berselisih. Tapi bukan pisah dari tidak nyapa-menyapa. Tetapi Islam. Nah, jika orang tua disuruh mendamaikan anaknya bertengkar, bagaimana kita sebagai orang mukmin yang iman itu melebihi daripada derajat yang lainnya, lalu kita tidak mau bagus?
Apa katanya beliau? Irhamu man fil ardi. Belas kasihnya orang yang ada di permukaan bumi. Kita disuruh belas kasihan pada tetangga, belas kasihan pada tamu, belas kasihan pada orang sakit, belas kasihan pada orang kafir. Kita nasihati, bukan kita bunuh. Kecuali kalau mereka menyerang. Tidak boleh dicaci orang kafir itu. Ya. Tidak boleh diolok-olok, tapi didakwai. Orang ahli bid'ah juga kita dakwah, kita tidak mencaci. Beda dengan orang ahli bid'ah, mencaci orang ahli sunnah. Orang ahli sunnah menjaga arhamur rahimin Allah. Allah yang paling belas kasihan. Nah, maka ketika kita mau belas kasihan semua penduduk di bumi ini, yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan dibelas kasihani penduduk yang di langit. Atau akan dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala. Nah, bukankah kita senang kalau dibelas kasihani? Kasihanilah orang yang berbuat jelek pada kita. Fa'at bi'is sayyatal hasanah. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Ini dalil kaum muslimin wal muslimat. Kita sering bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan mertua, bertengkar pula dengan orang tua kita sendiri. Kenapa? Manusia itu banyak dosa. Paling banyak orang itu menyadari bahwa dirinya itu banyak dosanya. Fa'tarafna bidunubina. Ya Allah, kami akui kami ini banyak dosanya. Orang-orang masuk neraka besok begitu. Ya Allah, memang kami ini banyak dosa. Siapa yang tidak lepas daripada dosa? Kecuali para anbiya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena maksum dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, dan itulah contoh kita. Ya. Selanjutnya dalam hadis Sahih Muslim Bukhari pula, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah belas kasihan kepada hambanya yang mau belas kasihan. Belas kasihan pada anaknya, cucunya, belas kasihan pada istrinya, belas kasihan kepada suami, belas kasihan pada paman, bibi, kepada tetangga. Subhanallah. Makanya beliau itu dakwanya tersebar di permukaan bumi karena apa? Tawaduknya, belas kasihannya. Bayangkan ketika beliau dizalimi oleh orang kafir, datang malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi, aku ini diperintah oleh Allah Ta'ala, mau diapakan musuh-musuh orang kafir ini? Aku diizinkan oleh Allah Ta'ala atas permintaanmu, wahai Nabi. Apa jawabnya? Jangan ditumbangkan gunung itu pada mereka. Saya masih berharap anaknya masuk Islam. Subhanallah. Dizalimi, diusir, dicaci maki, difitnah, tapi Allah tetap menolong hambanya beriman. Bayangkan kalau seandainya beliau memilih, wahai malaikat, tidak apa-apa, hancurkan semua orang kafir, lalu siapa yang akan beriman di permukaan dunia ini? Ya. Siapa yang beriman di permukaan bumi ini? Tetapi ketika beliau bersabar, Allah yang membolak-balikkan hati, didoakan orang-orang berbuat jahat, semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk. Subhanallah, menyebar Islam ini dari keturunan-keturunan orang kafir. Ya. Anaknya Abu Talib, sahabat Ali, masuk Islam. Dan masih banyak sekali. Itulah sifat belas kasihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW ada masalah dengan istrinya, bukan dicacinya, beliau hijrah sebentar, pisah kamar, pisah ranjang. Subhanallah. Bukan langsung dicerai dan ini dan itu, dicaci maki, tidak. Karena beliau disifati oleh Allah Ta'ala, makana fakhisan wala mutafakhisan.
tidaklah keluar dari mulutnya yaitu omongan yang jelek dan tidak pula tindakannya jelek. Menjadi sebab baiknya istrinya sampai menjadi istrinya di surga. Kemudian juga wa fi sahihaini, dijelaskan pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihani. Itu namanya al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan tingkah lakunya. Berbuat baik ya dipahala, berbuat dosa ya dihukum. Maka kalimat yang pendek, wasiat yang sangat banyak manfaatnya, kalau kita kerjakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihani. Karena itu kalau kita menjumpai para penjual, ya, mereka mensem dari jauh, sini sih mbak, sini pak, nggak apa-apa, nggak membeli, yang penting dilihat, senang orang. Tapi kalau kita melihat penjual dari jauh, matanya sudah seperti harimau, dan pelerak-pelerak ke sana, orang kan lari. Ketika bajunya dilihat, dibolak-balik nggak boleh, mereka akan lari. Itu fitrah manusia. Jika kita senang dibelas kasihani orang, bagaimana kita tidak berbuat belas kasihan pada saudara kita? Nah, wa rahmatul islami rahmatun amatun samilatun lil alamin. Rahmatnya Islam ini ada rahmat yang menyeluruh untuk alam semesta. Termasuk kita harus belas kasihan pada binatang. Loh. Belas kasihan kepada binatang. Kalau kita menyembelih harus menyembelih fa'aksinu dzibhata. Yang baik kamu menyembelih. Pedangmu, pisaumu jangan diperlihatkan di matanya binatang itu. Tajamkan pisau itu. Agar supaya cepat darah itu keluar, selesai mati dia. Subhanallah. Inilah rahmatnya Islam. Bukan hanya untuk lapisan orang muslim saja, orang kufar mendapatkan rahmatnya kaum muslimin. Lihat orang Islam ketika ada orang kafir di negerinya dilindungi. Asal tidak memusuhi. Duh. Bukankah ada kafir mustakman minta perlindungan? Kafir mu'ahada yang janji diam di negara Islam tapi dia tidak mengganggu. Ada yang kafir harbi yang harus diperangi karena mereka memerangi. Berbeda dengan orang Islam yang minoritas berada di negara kafir. Umumnya orang kafir membantai kaum muslimin. Lihat fakta di media sosial. Makanya kaum muslimin, ya, jadilah orang muslim yang berilmu. Diamalkan ilmu ini menjadi orang belas kasihan terhadap saudaranya. Tapi kalau kita khutbah marah-marah, itu bukan marah kepada orangnya, enggak. Karena tidak menyebut perorangan. Rasulullah SAW ketika khutbah ikhmarrat, merah wajahnya. Ka'annahu munziru jaisin. Seperti orang sedang menyiapkan itu, komandan yang sedang menyiapkan pasukan tempurnya. Nah, beda kita, jadi kita dakwah dengan suara keras itu bukan berarti tidak belas kasihan kepada saudaranya, tidak. Itu kan suara. Tapi tidak menyebut nama orang. Ya, karena Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan satu orang. Makanya kaum muslimin upayakan kita ini kalau ada masalah dengan saudara, jangan dibawa ke media khutbah. Jangan dibawa kepada taklim-taklim. Seolah-olah saya ini ingin mencari dukungan, jangan. Ya. Yang salah dinasihati dengan baik. Dan jangan kesalahan kita ini dimuat di internet. Itu kan menyebarkan aib saudara kita. Man satara mu'minan satarahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya akan ditutup oleh Allah Ta'ala aibnya di akhirat.
Kalau kita tidak mau aibnya kita itu dilihat oleh orang, jangan perlihatkan aibnya orang. Karena kita punya sifat yang sama. Inilah kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Orang paling bagus itu merasa dirinya salah. Kalau orang merasa dirinya salah akan minta maaf kepada yang lain. Tapi kalau merasa dirinya benar, bagaimana dia akan memaafkan kesalahan orang lain? Ini yang harus kita fahami. Bagaimana kita menjadi umat yang ukhuwah imaniyah. Bukan ukhuwah hizbiyah. Bukan ukhuwah ustadziyah. Bukan ukhuwah kuruwiyah. Bukan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mu'min bersaudara. Ini harus kita fahami. Kesalahan mesti. Tapi paling banyak orang salah mengaku dirinya salah. Paling banyak orang salah ketika dinasihati menerima nasihat itu. Bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menasihati? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru mereka kepada hikmah. Kepada yang lembut. Makna hikmah adalah al-lin war-rifku. Nah, tapi bukan makna alin warifku itu kita tidak boleh membahas kesalahan umat, bukan begitu. Lembut artinya kita cerita saja, bahas masalah ya secara-secara saja supaya tidak menyinggung perasaan orang, bukan itu maknanya. Beliau membahas tauhid. Walaupun ramai masyarakat kota Mekah, disampaikan dengan lembut, bersabar, dicaci tidak membalas mencaci. Sekarang berapa banyak orang salah satu dimuatkan di media sosial. Bertengkar di tengah media sosial. Orang tidak tahu menjadi tahu aib kita. Ya. Wa hadisuna min an-naw'in muhimmin azimin min babir rahmah. Bicara kita termasuk perkara yang sangat agung yang kita bahas belas kasihan ini. Ala wa huwa rahmatul walidi liwalatihi. Ingat belas kasihnya orang tua terhadap anaknya. Ya, bayangkan seandainya orang tua tidak belas kasih pada anaknya masih kecil, berak, kencing, nggak dibunuh, diceboi, ya, dan juga dimandikan, sakit diobatkan, ketika sakit menangis orang tua, terutama ibunya ridho, tidur dengan berdiri, subhanallah. Ridha mendahulukan kebutuhan anaknya. Bayangkan kalau anak kita mondok, orang tua pas-pasan dipikirkan besok anakku makan apa tidak. Dia rela hati makan nasi-nasi bekas dalam rangka ingin belas kasihan terhadap anaknya. Hartanya yang pokok untuk anaknya. Subhanallah. Lihat seorang yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada wanita yang menggendong dua anaknya, merasa kelaparan, di rumahnya ada 3 kurma. Kebutuhan wanita itu didahulukan daripada kebutuhan dirinya. Seorang ibu itu mendahulukan untuk kepentingan anaknya daripada kepentingan dirinya. Subhanallah. Dan itu sudah fitrah. Lihat, kalau seorang ibu sayang terhadap anaknya, ayahnya marah, jangan dimarahi, jangan dimarahi. Menangis seorang ibu, jangan dimarahi. Karena apa? Ibu yang gembol. Tahu yang gembol? Yang mengandung di perutnya. Padahal sakit seorang ibu itu. Melahirkan juga sakit, kadang-kala harus operasi. Tapi Allah memberikan kesayangan orang tua terhadap anaknya. Bagaimana besar lalu kita caci, lalu kita tidak belas kasihani. Maka beliau bersabda, "Man lam yarham la yurham." Siapa yang tidak belas kasihan terhadap keluarganya, Allah dia tidak akan dibelas kasihan oleh keluarganya. Fa innaha asasul ubuwati wa asluha. Orang tua ini merupakan landasan tempat bertaruhnya anak untuk mendapatkan kasih sayang.
Naam. Fa'idha wujidatir rahmatu fi qulubil aba'i wal ummahat. Jika rahmat ini dijumpai oleh hatinya orang tua, bapak dan ibu yang dilampiaskan kepada anaknya, khalatil khairat, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Anak akan senang terhadap ayahnya sebagaimana ayah sayang kepada anaknya. Jadi jangan berharap kita mendapatkan belas kasihan orang kalau kita tidak belas kasihan dulu. Jangan berharap kita diperlakukan baik oleh orang kalau kita tidak berbuat baik dulu. Dahulukan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik tidak diterima, itu kita sudah dapat pahala. Dan umumnya orang diperlakukan baik, insya Allah dalam hatinya dia ingin baik. Walaupun hawa nafsu itu melawan dengan lampiasan lisan, tapi kita nggak peduli. Jadi kita kaum muslimin, ya, kalau kita ini mendapatkan kesalahan dibongkar di media sosial, nggak perlu kita jawab. Doakan semoga orang itu menjadi baik. Jangan kita perang di media sosial. Yang bertepuk tangan orang kufar dan orang hizbi dan orang ahli bid'ah. Jadilah orang yang arham. Jadilah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ya. Kita hidup tidak lama. Umat ini menunggu kebaikan kita. Menunggu nasihat kita. Bayangkan kalau bapak tempur terus dengan ibu, anak ini jadi korban. Ini mana sih yang benar itu, ibu saya apa bapak saya? Ini lingkungan rumah tangga. Yang korban hanya anak. Bagaimana umat? Akhirnya umat ini ngeblok sana ke sini, sana sini. Kamu jangan ngaji di sana, kamu jangan ngaji di sana. Ya. Sampaikan wahai para pendengar kepada orang yang punya masalah. Fa in nuzi'atir rahmatu min qalbil walid. Kalau rahmat ini dicabut oleh Allah Ta'ala dari hatinya orang tua, karena sebab dosa mereka, khalatis syaqa, akan terjadi perpecahan, permusuhan yang tidak pernah berhenti. Wa tafarruqal abna, dan akan pecah belah anak itu. Wa kasuratis syiddatu wal auba, dan akan banyak musibah-musibah dan wabah. Ini sebab dampaknya orang yang tidak belas kasihan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dan juga Imam Tirmidzi wa hassanahu Albani. Dihasankan oleh Albani. Hadis hasan itu hadis yang hafalan perawinya ada kurang sedikit tapi masih yaitu diterima. Berbeda dengan hadis sahih. Tamu dzabtuhu, sempurna hafalannya. Maka beliau bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syakiyin. Tidaklah dicabut oleh Allah Ta'ala rahmatnya ini kecuali orang itu orang yang keras kepala. Orang yang kaku. Bukan kaku tulangnya, kan tulang mesti kaku. Tapi kaku tabiatnya. Nah, makanya orang senang apabila diperlakukan lembut. Jika diperlakukan lembut, senang kita berubah untuk lembut. Dan nasihati, kita perlu menasihati. Terkadang kita menasihati orang lain, kita belum bisa menasihati diri kita. Orang lain supaya menasihati kita. Watawasau bil haqqi. Hendaknya saling menasihati. Ya. Sebab kalau orang-orang sudah tanazuk, hatinya ini merasa keras. Tidur juga tidak enak, makan juga tidak enak, ketemu orang juga tidak enak. Timbul kegelisahan terus. Tapi kalau orang itu belas kasihan walaupun ya dirasani oleh orang, tetap kenikmatan akan dia terima. Lihat, apakah Rasulullah SAW merasa resah mau dibunuh oleh orang kafir? Dicaci maki? Tidak. Karena yang membuat ketenangan dan belas kasihan itu hanya Allah. Makanya kita harus mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang lurus. Karena hanya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita.
Wa hadza fihi, dan ini adalah merupakan ilmahatan ila anintiza'ar rahmah mujibal lisyaqa. Siapa yang melakukan kekerasan akan dicabut rasa rahmatnya oleh Allah. Dan orang akan tidak senang pula. Tetapi begini, kadang-kala kita melihat penampilan orang itu pemarah, wajahnya nggak pernah senyum. Nah, bukan berarti dia itu tidak sayang. Karena suatu saat orang itu punya wajah yang beda. Tapi kalau kita senyum bukan pada tempatnya, malah dosa. Ada gadis yang masih muda, cantik, kita senyum, dosa. Tapi kalau kita senang kepada nenek-nenek dan kakak yang sudah tua, lah itu menunjukkan sayang kita. Menunjukkan baik belasan kita. Terkadang orang itu berlaku lembut dengan hawa nafsu. Salah. Ketika hawa nafsu mendukung, hawa lembutnya mendukung. Seperti laki-laki yang berkenal dengan wanita yang bukan mahramnya, mesti lembut. Ya. Tapi begitulah syaitan itu. Dengan ibunya bermata singa, dengan wanita bukan mahramnya bermata cerah. Lah ini keliru. Buat usai wal maudhi'i, meletakkan suatu bukan pada tempatnya, itu ada orang yang zalim. Paling bagusnya kita senyum terhadap saudara kita kaum muslimin, terhadap keluarga kita. Ya. Walaupun dalam hati kita ada masalah, tunjukkan kesenangannya. Bukankah Rasulullah SAW ada tamu yang beliau tidak menyenangi karena akhlaknya, tapi ketika datang di rumah beliau senyum. Beliau senyum, melampiskan yaitu kebaikan doanya, walaupun nanti tidak senang. Tapi senyumnya muka terhadap saudara kita, nikmat kaum muslimin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya, qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada beliau. Orang Arab Badui itu maknanya orang Arab yang berada di padang pasir, yang jarang ketemu orang. Berbeda orang hidupnya di masyarakat, secara di kota, yang banyak rame-rame dengan orang, lain dengan orang yang menyendiri. Lain dengan orang yang hanya berkelompok dengan keluarganya saja. Orang Arab Badui terkenal keras-keras. Karena apa? Yang dijumpai harimau, padang pasir, capek, ya, ketemu padang pasir, ketemu perkara-perkara yang memberatkan hatinya. Berbeda dengan orang yang bermasyarakat sekelilingnya itu banyak orang awam, orang-orang miskin, senang kita. Faqala, menanya orang Arab Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat, tuqabbiluna sibyan? Apakah kalian menciumi anak-anakmu yang kecil itu? Nah, ya. Jadi orang Arab Badui karena capeknya dia mencari rezeki, anak itu diberakan seperti batu saja, nggak perlu dicium. Menanya, tuqabbiluna sibyan? Apakah kamu mencium anak-anak kecil ini? Fama tuqabbiluhum? Mengapa kamu cium mereka itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah, belas kasihnya beliau bukan dicaci maki, bukan dimarahi orang Arab Badui ini. Jawabnya, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah? Mampukah aku ini menolong kamu ketika Allah Ta'ala mencabut rasa rahmat di hatimu? Subhanallah. Apakah saya mampu menolong dirimu ketika Allah Ta'ala mencabut sifat rahmat dari hatimu? Jawaban yang sangat mulia. Ya, ini yang perlu kita fahami. Bagaimana kita dengan anak, bagaimana kita dengan cucu, bagaimana pula kita dengan keluarga, menjadi orang yang belas kasihan.
Tapi terkadang memang manusia ini punya sifat watak yang beda, keras saja. Maka keras itu perlu dilunakkan. Dengan kita sering membaca mengingat dosa kita. Membaca ayat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala annal Aqra' ibna Habisin absaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Aqra' bin Habis pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan, mencium cucunya Hasan, dicium ya, dirangkul, dipeluk. Anak kecil kan. Anak kecil senang kalau dia sedang nangis sendirian dipeluk ya. Makanya kalau dia menangis dipeluk senang dia. Bahkan anak kecil dia menangis sendirian dimarahi oleh ibunya, ayo bapaknya. Dirangkul dia, disayang sambil meneteskan air mata. Dia mana itu? Praktekan itu. Ketika ayahnya marah, bermasalah dengan siapa itu, dengan anaknya, ayo seorang ibu, dia angkat anak itu. Ya, jangan ini anakku. Tak sayang anakku. Semoga kesalahan diambil oleh Allah Ta'ala. Berhenti kemarahan anak itu. Dan akan padam pula marahnya seorang suami, insya Allah. Ternyata obat untuk menghilangkan kekerasan ini bukan pil mati rasa, tetapi dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katanya Al-Aqra' bin Habis, inna li asratan minal walad. Saya ini punya anak 10. Ma qabbaltu wahidan minhum, tidak pernah saya mencium salah satunya. Loh, punya anak 10, nggak pernah dicium sama sekali anaknya. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yarham la yurham. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Siapa saja yang tidak belas kasihan, tidak akan dibelas kasihan. Maknanya kalau kita menjumpai ya, seorang tua yang selalu keras terhadap kita, anak juga timbul nggak sayang sama orang tua. Tapi kalau kita berlaku lembut terhadap anak, anak akan senang sama kita. Cuma kadang-kadang kita ini dihadapkan, anak itu selalu mukhalafah. Ya, selalu melanggar. Terkadang muncul kekerasan kita. Ya, tapi suatu saat memang kekerasan dibutuhkan kalau itu pada tempatnya dan saat ada waktu yang pas. Tetapi pada umumnya kita harus berlaku lembut karena beliau Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Seru nasihat mereka dengan lembut. Kalau diperlakukan lembut ini tidak bisa, wal mau'izatil hasanah, keterangan-keterangan yang menyekat dan juga yang menusuk pikiran mereka. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dia perlu diajak dialog kalau mereka bisa memberi jawaban kepada kita. Nah, inilah ikhwani wa akhwat kaum muslimin wal muslimat, ketika kita menikah maka kita dibuat senang dengan istri. Tapi suatu saat istri itu musuh kita, mau nyakar kita, mau menatapkan pandangannya pada kita, bicara yang menjadi sebab kita tidak bisa tidur selama malam hari. Itu memang istri di dunia. Sebagaimana kita suatu saat akan memanaskan hati si istri kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang beriman, sebagian istri dan anak itu musuh dirimu, memusuhi. Atau kalau ayatnya membaca adalah istri, sebagian suami dan anakmu itu akan memusuhi dirimu. Ini hidup di dunia. Tapi Allah akan menghisap kita kesabaran kita. Menghisap yaitu belas kasihan kita. Dan Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita mau berbuat baik kepada keluarga kita. Mau bersabar atas tindakan keluarga kita. Bagaimana kita dengan ustadz kita, dengan saudara kita yang banyak jasanya menyampaikan ilmu. Tapi setan ini
saudara-saudaraku tidak ridho kalau orang Islam itu masuk surga semuanya. Maunya kita disulutkan fitnah. Maunya kita suruh bertengkar. Maunya suruh kita itu marah terhadap orang tidak pas untuk kita marahi. Nah, setan begitu. Ya. Oleh karena itu, apa pengapesannya setan ini? Pengapesannya iblis. Allah berfirman di dalam surat Shad nomor 8182 insyaallah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, akan aku goda semuanya manusia ini wahai Allah, kecuali hambamu yang mukhlasin, ikhlas beramal soleh, ikhlas ketika mengamalkan sunnahmu ya Allah. Nah, berpegang kepada sunnah. Dan kita mengakui dari diri kita banyak salahnya. Dan kita perlu memaafkan dan juga mengharuskan kita untuk memaafkan saudara kita. Sebagaimana kita senang dimaafkan, mari kita laksanakan hal ini. Kalau kita mengikuti sunnahnya beliau, insya Allah hidup akan tenang. Begitulah kaum muslimin wal muslimat. Beberapa hal yang perlu kita fahami. Jadilah orang yang belas kasihan ar-rahimun, sehingga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Belas kasihannya semua penduduk di bumi ini. Maka penduduk yang berada di langit, Allah akan berikan belas kasihan kepada kita. Utamanya Allah Ta'ala akan belas kasihan kepada kita. Begitulah yang dapat sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan dan taufiknya, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.